Shalom. Selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat yang kedua dengan judul besar Janji, Perjanjian Kekal Allah. Sembari saudara, Bapak, Ibu, dan handai tolan, dan para penonton sekalian menonton pelajaran ini, kami harapkan kita semua bersama-sama membuka Sekolah Sahabat jika Anda mempunyai, dan membuka Alkitab agar kita dapat belajar bersama-sama. Ayat inti pada pekan ini terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Pekan lalu, kita berhenti pada kejatuhan manusia, yang mana disebabkan oleh dosa orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Dan pada pekan ini, kita akan mempelajari ringkasan singkat dari keseluruhan triwulan. Karena ini kita akan mulai mempelajari dengan perjanjian yang Allah buat dengan Nuh untuk memelihara dia dan keluarganya dari kehancuran. Kita juga maju ke perjanjian dengan Abraham, perjanjian yang kaya dan lengkap untuk kita semua. Kemudian perjanjian di Sinai dan pentingnya hal yang telah diumumkan di sana. Dan akhirnya kita mempelajari perjanjian baru. Perjanjian dimaksud oleh semua perjanjian yang lain. Tentu saja semua ini akan dipelajari lebih dalam pada beberapa pekan berikutnya. Pekan ini hanyalah satu pendahuluan saja, saudara-saudara. Pelajaran yang akan saya bawakan pada hari ini adalah pelajaran hari Minggu dengan judul Dasar-Dasar Perjanjian. Baiklah, kita akan mulai dengan membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita membaca di dalam Kejadian 17 ayat 2. Kejadian 17. Kalau saudara-saudara mempunyai Alkitab, kita buka bersama-sama. Kejadian 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Seperti perjanjian perkawinan, perjanjian kitab suci berarti sebuah hubungan dan sebuah persetujuan. Sebagai sebuah persetujuan, perjanjian kitab suci terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu yang pertama, Allah meneguhkan janji-janji perjanjian itu dengan satu sumpah. Dan kita bisa baca di dalam Galatia 3 ayat 16 dan Ibrani 6 ayat 13 dan 17. Dan yang kedua, unsur kedua, kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti dinyatakan dalam 10 hukum. Bisa dibaca di dalam Ulangan 4 ayat 13. Dan yang ketiga, cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan rencana keselamatan. Terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 dan 6. Arti sebenarnya dari kasih karunia diungkapkan dalam konsep perjanjian. Istilah perjanjian atau dari kata Ibrani berit juga menekankan inisiatif bebas Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Perjanjian oleh karena itu adalah persetujuan konstitusional ilahi yang diberikan kepada manusia agar mereka dapat melayani Tuhan saja. Oleh perjanjian kasih karunia, Kristus menawarkan dirinya sendiri di dalam satu hubungan khusus dengan umat manusia. Dia berjanji untuk menjadi Allah perjanjian kita dan pembebas yang menebus kita. Kitab suci menggambarkan 3 makna berbeda untuk kasih karunia. Kasih karunia berarti tindakan kasih Allah terhadap orang berdosa yang tidak layak. Kasih karunia menunjukkan
pada karakter Allah yang luar biasa, dan kasih karunia menunjukkan kepada Allah yang memberi kita kekuatan untuk mengatasi. Di dalam perjanjian baru, padanan kata dari istilah bahasa Ibrani kasih karunia atau chen adalah ungkapan Yunani diatheke yang mengacu pada wasiat atau hadiah. Dalam kesamaan dengan perjanjian, surat wasiat atau dokumen sah adalah hadiah gratis untuk pihak yang tidak memiliki hak sah untuk itu. Dengan demikian, surat wasiat juga merupakan model kasih karunia Allah yang sesuai. Allah awalnya membangun hubungan yang penuh kasih dengan nenek moyang manusia Adam dan Hawa. Allah yang sekarang berupaya membangun kembali hubungan kasih itu dengan kita melalui perjanjian baru. Perjanjian yang menandakan hubungan yang berkomitmen antara Allah dan manusia yang berpusat pada rencana keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat tiga unsur perjanjian yang telah diuraikan di atas, janji-janji Allah, penurutan kita, dan rencana keselamatan, bagaimanakah saudara dan saya dapat melihat faktor-faktor ini bekerja dalam perjalanan hidup kita masing-masing bersama Tuhan? Kita masing-masing bisa mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dan menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini, janji-janji Allah, penurutan kita, rencana keselamatan diwujudkan dalam kehidupan kita masing-masing sekarang ini. Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta. Dan jangan lupa, besok Sekolah Sahabat 5 menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng akan kembali mempelajari pendalaman Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini dengan judul Perjanjian dengan Nuh. Kita akan belajar tentang apakah perjanjian dibuat Allah dengan Nuh. Bagaimana Allah memelihara Nuh dengan keluarganya dari kehancuran. Jangan lewatkan pelajaran penting ini. Tuhan Yesus memberkati.